Ortisan Bertilone Nushi Solosa. Pria yang lahir 46 tahun silam di kota Sorong ini menghentakkan dunia sepak bola tanah air di musim pertamanya saat PSM Makassar meraih juara divisi utama Liga Indonesia. Gayanya yang atraktif saat mengolah kulit bundar di lapangan menghantarkan julukan Sajojo oleh publik Juku Eja yang menjadi sebutan bagi supporter asal kota Angin Mamiri tersebut. Mengawali karir di PS Putra Yohan Kota Sorong, kakak Boa Salosa ini lalu didapuk untuk memperkuat tim sepak bola Diklat PPLP Irian Jaya yang membawanya menduduki gelar top skor pada PON 1996 di Jakarta. Pria yang kini menjadi aparatur sipir negara tersebut mengenyam segalanya di level klub dengan meraih 3 trofi Liga Indonesia. Sayangnya, langkah pengagum Maradona bersama timnas meraih Piala AFF itu harus terhenti akibat kalah dari tim sepak bola asal Singapura. Awal karir saya pertama di klub sepak bola di Kota Sorong, itu PS Putra Yohan. Itu salah satu klub terbaik di Kota Sorong. Ya, saya mulai merintis dari situ. Setelah itu ada pemanggilan dari, waktu itu bukan PPLP, sekarang dulu Diklat Papua. Dulu Diklat Papua, saya dipanggil untuk bergabung di Diklat Papua. Saya mulai dari Diklat Papua, mulai terpantau. Dari situ ikut pelajar Popnas, Popwil, Popnas, dan langsung dipanggil ikut PON Papua. Dan dari situ mulai berkembang, terus mulai dikenal siapa Ortisan saat itu. Ya, waktu itu di Makassar terkenal dengan tarian Sajojo. Ya, waktu itu gaya, mungkin dari lihat gaya saya bermain bola, suka meliuk-liuk, menari di lapangan, langsung dijuluki Sajojo. Saya mulai bergabung udah, langsung dijuluki Sajojo. Sampai sekarang ini masih terkenal terus dengan julukan Sajojo. Karir sepak bola yang bersinar justru di luar tanah kelahirannya menghantarkan Ortisan bertemu dengan pemain-pemain handal tanah air seperti Aji Santoso dan pemain legenda PSM Yusrifar Jafar. Prestasi yang membanggakan adalah saat membawa Laskar Pinisi menjadi champion Liga Indonesia pada musim pertamanya di tahun 1999 sampai 2000 usai mengalahkan PKT Bontang serta jasanya saat PSM Makassar menembus perempatan final di Liga Champion Asia. Ya, awalnya setelah PON, ya memang saya dipanggil. Cuman waktu itu setelah dipanggil bergabung, cuman saya agak terlambat. Sama manajer disuruh tinggal. Nah, sedangkan pemikiran saya itu pulang dari PON, saya top skor saat itu di PON Papua 14 tahun 96 waktu masih Irian Jaya. Karena saya disuruh tinggal, ya saya pilih pulang ke Sorong. Sampai di Sorong, kakak almarhum Ishak Fatari kaget juga kenapa saya belum bergabung. Makanya awalnya saya bukan dari, kalau Persipura Junior oke, saya dari sini. Ya itu sama-sama dengan saya punya teman juga, Pak Lukas Sibi, kita Persipura Junior saat itu. Tapi setelah itu saya bergabung langsung di PSM. Justru saya keluar dulu baru kembali. Lebih terkenal di luar baru kembali. Pada tahun 2004 hingga 2006, ia membela Persija Jakarta dan sukses membuat namanya menjadi salah satu pemain favorit pendukung Macan Kemayoran pada saat itu.
Namun, Ortisan tak bertahan cukup lama di Persija. Pada awal musim 2006-2007, ia hijrah ke Arema Malang sekaligus melengkapi karirnya sebagai pemain yang pernah membela 4 klub besar di Indonesia. Ortisan membela Arema selama 2 musim sebelum akhirnya kembali ke Persipura pada tahun 2008. Dulu namanya Piala Tiger. Ya, justru bukan di Persipura, waktu di PSM dan di Persija yang masuk ke timnas. Kalau sudah di Persipura, sudah tidak. Lebih fokus untuk antarkan tim dan juga sudah faktor usia juga. Itu generasi boas mereka mulai muncul. Kita juga tahu diri lah. Kalau yang muda-muda masih ada. Kembalinya Ortisan ke tim Mutiara Hitam seolah menjadi penebus di awal karirnya yang belum pernah memberikan gelar ke klub tanah kelahirannya. Membela Persipura dari tahun 2008 hingga 2013, pemain berpostur 169 cm itu berhasil mempersembahkan 2 gelar Indonesia Super League atau ISL, 1 trofi Indonesia Community Shield, dan 1 titel Indonesia Inter Island Cup. Publik Indonesia mengenangnya sebagai pemain sayap kiri timnas yang handal. Daya jelajah tinggi, ditunjang kecepatan dan tendangan keras membuatnya jadi sosok mematikan di sektor bek kiri. Ya, kalau saya yang paling membanggakan itu buat Tanah Papua 3 kali gelar. Walaupun saya bermain di luar lama, tapi 2009, 11, 13 saya bisa membawakan sesuatu yang terbaik buat Tanah Papua, 3 kali juara Liga Indonesia. Itu suatu kebanggaan yang tidak mungkin akan didapati oleh siapa-siapa juga. Memang itu sudah pilihan saya untuk memang harus mau kembali bergabung dengan tim ini untuk menghabiskan karir di Tanah Papua. Dan harus membawa tim ini juara. Dan puji Tuhan itu terlaksana. Di sini jujur setelah mau bergabung ya Kakak Edu yang sampaikan, kau kesini kau sudah siap tidak? Harga yang tinggi di sana, di sini rendah. Kakak tidak apa-apa. Untuk Tanah Papua saya siap. Saya sebagai adik dari kakak saya Ortisan sama saya melihat sosok kakak saya ya, saya kenapa bisa terinspirasi untuk akhirnya bermain sepak bola, karena yang pertama saya melihat adik dia sangat luar biasa dan dia punya banyak pengalaman. Dia mulai malang melintang di beberapa klub yang dibilang cukup profesional, yaitu BSM, Persija, Arema, dan beberapa klub lain. Makanya ya saya bisa melihat dia adalah salah satu sosok yang membuat saya terinspirasi untuk bisa mengikuti karir dia di bidang sepak bola, karena saya lihat dia punya keunikan. Pertama kali saya melihat bermain bola di Sorong, posisinya sebagai striker, tapi setelah dia beralih ke klub profesional, dia bisa ditempatkan di mana saja, bisa di bek kanan, bisa di bek kiri, dan juga waktu di Persipura saya lihat sering mereka memainkan kakak Ortisan ini di posisi stopper, dan itu yang membuat saya melihat satu sisi dari kakak Ortisan ini adalah sangat inspirasi buat saya, yang akhirnya bisa dibuat saya pemain sepak bola dan akhirnya bisa mendapat banyak prestasi. Saya kira Ortisan ini pemain yang baik ya. Karena bagi saya sendiri itu setelah Ortisan, setelah keluar dari tim di Jawa, dia sendiri saya sudah anggap sebagai keluarga sendiri, adik saya ya. Sehingga pada waktu Ortis minta untuk kembali ke Persipura, saya juga orang yang sangat setuju untuk dia kembali karena kita membutuhkan sosok pemain seperti Ortis di kita punya posisi pertahanan ini. Apalagi kita punya posisi pertahanan, ya kita sangat butuh Ortiz karena waktu itu dihuni sama hanya beberapa pemain-pemain muda seperti Ian itu yang mentalnya juga belum terlalu baik gitu. Sehingga Ortisan datang nih ya sangat membantu tim itu, terutama Ortisan dengan pengalaman dia yang sangat luar biasa dari
juara di PSM Makassar juga, di Arema juga bisa dapat juara di Piala Copa. Sehingga pengalaman-pengalaman ini yang saya merasa bahwa Ortisan ini istilahnya kita panggilnya kembali ini, memang kita sangat membutuhkan dia punya tenaga untuk membantu tim ini untuk bisa meraih bintang yang kedua itu. Dari ya Ortisan begitu datang komunikasi dengan saya langsung meminta kepada manajemen untuk cepat mengontrak Ortisan, karena satu sosok ini kita butuh untuk bisa bekerja dalam tim untuk mengangkat kita lagi untuk bisa dapat bintang 2, dan itu Ortisan bisa jalankan itu dengan baik. Sosok Ortis ini ya benar-benar dia orang yang profesional, sehingga begitu kita bawa dia kembali ke Persipura sendiri, Ortis benar-benar jadi satu pemain yang benar-benar membuat lini belakang kita semakin solid itu, dan akhirnya di 2008 itu kita bisa dapat bintang yang kedua lagi tuh. Sebagai pesepak bola asal tanah Papua, dirinya ikut menyayangkan kondisi Persipura saat ini. Dirinya berharap manajemen Persipura mau membuka diri, memberikan ruang bagi mantan pemain untuk memberikan masukan agar tim Mutiara kembali menjadi bintang yang bersinar di dunia sepak bola Indonesia. Saya kira ini mungkin kembali ke pihak manajemen. Saya kira kalau untuk pemain sudah cukup baik. Cuman ini kembali ke manajemen bagaimana memanage anak-anak ini dengan baik. Mungkin tidak usah kontraknya. Mungkin kehidupan mereka tiap hari dengan gaji yang baik, yang cukup biar anak-anak ini bisa tampil dengan baik. Kalau dari manajemen tidak mengurusin dengan baik juga bahaya. Ya, saya pikir mungkin dari manajemen ini harus membuka diri untuk lebih utama tuh yang kita mantan-mantan yang sekarang ada bermain ini. Karena sampai saat ini kita tidak pernah diberi ruang untuk mengasih aspirasi dari kita kepada tim ini. Kita tidak tahu apa penyebabnya untuk mereka tidak membuka diri. Saya kira kalau kita dari mantan pemain kasih masukan yang baik, pasti tim ini akan baik. Tapi kita tidak tahu ada apa dengan manajemen ini. Kita punya tim kebanggaan tetap Merah Hitam. Karena saya lahir besar dari tim Merah Hitam itu. Ya saya inginkan supaya Persipura bisa kembali eksis kembali di Liga 1 lagi itu. Karena sampai sekarang ini kita tim Papua ini hanya yang berlaga di Liga 2, hanya kita tinggal 3 tim ini. Mudah-mudahan kita musim ini ada yang bisa naik kembali ke Liga 1 untuk bisa membangkitkan kembali semangat sepak bola yang sudah dicanangkan sama kita di sini, bahwa Provinsi Papua ini jadi provinsi olahraga. Ya, olahraga yang diutamakan di sini saya lihat di sepak bola ini tuh. Ada banyak masalah yang terjadi dalam setiap tim. Tidak hanya kita berjalan tuh mulus-mulus saja itu. Ya semua tuh pasti ada masalah. Tetapi masalah itu harus kita hadapi tuh. Sehingga kita jadi lebih dewasa lagi dan kita bisa lebih baik ke depan. Itu saya pikir itu yang harus kita perbaiki di kita punya sepak bola di tanah Papua sekarang itu. Menyinggung terkait bakat pemain sepak bola di Papua, Ortisan mengakui bahwa seluruh wilayah di Indonesia, Papua merupakan gudang atlet sepak bola yang terbaik. Berbagai nama besar yang selama ini merumpun di lapangan hijau adalah pemain-pemain sepak bola dengan prestasi yang sangat membanggakan.
seluruh Indonesia ini tahu bakat dari tanah Papua. Tapi bagaimana kita memanage anak-anak ini dengan baik. Mungkin ada dibuat industri sepak bola yang baik. Kita contoh di Jawa saja. Di Jawa bagaimana anak-anak itu bisa tenang, tinggal tentram tanpa perhatian. Kalau tidak baik, pasti mereka lari ke hal-hal yang tidak baik. Jadi saya pikir harus ada perhatian yang baik buat dari pemerintah khususnya. Ya saya melihat sekarang ya sepak bola di tanah Papua sangat luar biasa, banyak progresnya, banyak luar biasa dari pembinaan usia dini dan sampai ke profesional. Dan saya lihat banyak pemain Papua yang sudah tidak hanya bermain di di Indonesia, tapi sudah ada yang bermain ke luar negeri, dan itu sangat progresnya sangat luar biasa. Dan ke depan lagi ya saya melihat harus banyak generasi yang seperti kita yang lebih dulu dari kita, yang sekarang mungkin saya lihat banyak yang punya potensi yang sangat luar biasa ya. Mereka harus kembangkan itu, karena disitulah yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita dalam sepak bola. Usai menggantung sepatu sebagai pemain sepak bola, kini Ortisan merintis karirnya di sekolah sepak bola Persiker Kerom sebagai pelatih utama. Ortisan mengaku kaget dengan antusiasme publik yang mengapresiasi seleksi pemain baru-baru ini. Meskipun belum menetapkan target, ia optimis skuad Persiker akan mampu tampil gemilang ke depan di Liga 3 Zona Papua. Ya, saya juga tidak sangka kalau dipanggil untuk menangani tim Persiker Kerom. Dan kebetulan dipanggil juga sama Adik Manu Wanggai. Ya, saya pikir ini momen yang langka di saat kita bermain dulu sama-sama. Sekarang kita dikasih kepercayaan untuk memegang tim yang di bawah, dan memang kita dua punya lisensi memang di Liga 3. Apa salahnya kita harus mencoba dari bawah untuk naik. Dan saya pikir hasil seleksi kemarin ya cukup luar biasa. Sudah ada pemain-pemain yang untuk kita siapkan nanti bersaing di Liga 3. Ya, seleksi ini terbuka untuk umum. Tidak mungkin pemain sendiri di Kerom itu bisa membawa tim bangkit. Kita buka untuk umum seluruh kabupaten di sekitaran Jayapura, bahkan di luar Jayapura kalau ada yang mau datang bisa gabung. Penting kalau punya skill yang baik ya kita tetap ambil. Kalau terkait usia memang ada untuk Liga 3 ini kelahiran 2001 sampai 2005. Kalau untuk pemain senior 7 orang. Tapi dari 7 orang ini pasti nanti ada kelas bermain ya, mungkin kalau 4 bermain 3 di luar. Dan digantinya juga harus senior sama senior. Tidak bisa ganti ke junior.
Ya, yang awal ini kita sekarang sudah tahap seleksi pertama sudah selesai. Tahap berikut kita lagi menunggu manajemen, tanya ke Asprof, kapan liga ini bergulir biar kita bisa buat program yang pas juga untuk menuju kompetisi nanti. Tidak bisa kita asal buat program aja. Kalau arti sepak bola bagi saya sangat luar biasa, seperti kita ini seniman begitu, kemana-mana. Kayak penyanyi lah, dia bisa berjalan kemana, dan kita ditahu sama semua orang. Sampai saat ini pun dihargai tanda tangan, foto, dan kita tetap bangga sekali jadi sepak bola. Jangan susah hati atau malas untuk berlatih, tetap berlatih terus, giat. Suatu saat nanti pasti ada jalan terbuka. Bakat-bakat di Papua ini sangat luar biasa. Jadi tidak perlu bosan-bosan untuk berlatih terus. Yang utama itu kita tetap andalkan Tuhan. Saya kira semua jalan pasti terbuka.